Selamat datang kembali di channel Praga Institute kali ini. Oke kawan-kawan, kembali lagi di acara kita kali ini. Tetap bersama dengan kawan saya kemarin. Jadi teman-teman, bagi yang belum menonton di video sebelumnya, silahkan ditonton dulu tentang curhatan kawan saya yang satu ini. Memang kemarin kita sedih-sedihan, jadi sekarang kita harus berhappy-happy lah, bersenang-senang. Nah, di acara kali ini, ya tentunya di acara Pranalar, tetap bersama kami, saya Arya Gangga, dan didampingi juga oleh rekan saya, Risa Pratiwi. dan juga sama seperti kemarin, langsung perkenalkan nama. Ya, nama saya tetap Kawan. Ya, jadi kali ini teman-teman seperti yang sudah kalian baca di judul video kita kali ini, kita akan membahas sedikit tentang cerita dari buku Meridiana yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar. Yang pastinya kalian jangan pernah bermimpi untuk memiliki sejuta pasangan seperti dia. Ya, langsung mungkin kawan, karena dia sudah sempat membaca buku ini dan juga mungkin teman-teman sudah menonton filmnya di bioskop atau mungkin di media-media online lainnya. Siapa sih itu Meridiana, Wan? Ya, Meridiana itu yang pastinya itu perempuan ya. Perempuan yang memiliki semangat dan optimisme yang begitu dalam sehingga dia bisa menghasilkan 1 juta dolar pertamanya di ketika lulus kuliah di NTU di Singapura. Oh, menarik sekali. Oke, Meridiana ini salah satu perempuan yang seperti dikatakan kawan tadi, yang memiliki motivasi dan mencapai 1 juta dolar pertamanya. Nah, mungkin bisa dikisahkan dulu kenapa kawan tertarik membaca buku ini nih? Ya, kenapa saya tertarik membaca buku ini? Karena gimana ya, saya tuh suka membaca buku-buku yang beraliran tuh tentang motivasi dan kisah hidup seseorang seperti itu. Kebetulan Kurang motivasi. Kurang motivasi gitu dalam hidup gitu. Jadi kebetulan saya juga dapat dengar dari teman-teman disuruh nyoba baca buku Meridiana. Disuruh nyoba buku baca Meridiana, akhirnya saya belilah buku ini pada tahun 2017 semester 1 waktu saya masih kuliah. Dan sekarang masih udah semester 7. Ya, nggak usah promosi. Oh gitu. Oh ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya mungkin Oke, sekarang ini nih Wan. Ya, Kan kenapa? kan kamu udah baca nih bukunya. Udah pasti tentu baca bukunya sampai habis kan? Ya, Ya. sampai habis. Dibandingkan dengan filmnya itu loh. Kan udah nonton filmnya Ya. enggak? Nah, udah nonton filmnya, apa sih yang membedakan buku ini, isi buku Meridiana ini dari filmnya? Kan ada tuh kadang-kadang film yang awalnya novel kemudian difilmkan tuh kadang-kadang kan nggak sama gitu loh alur ceritanya, kadang ada yang dikurangi, ada yang dilebihkan. Menurutmu gimana dibandingkan isi buku ini dengan filmnya? Ya, menurut saya sih lebih menarik membaca isi bukunya daripada filmnya ya, karena banyak hal-hal yang ada di buku ini nggak ditampilkan di film tersebut, dan di film tersebut juga agak didramatisir ya tentang percintaannya si Meridiana ini, yang beda dengan isi bukunya seperti itu. Jadi beda ya? Ya, agak ada beda-bedanya gitu juga. Ada yang beda gitu? ada yang beda, tapi bukan rasa gitu. Apakah itu? Ya, jadi menarik ya. Nah, mungkin teman-teman ya yang sudah menonton filmnya sangat recommended lah untuk membaca bukunya, Wan ya, karena Ya. memang di dalam film itu banyak hal-hal yang memang tidak ditampilkan berdasarkan isi buku. Ya mungkin ya kita tahu sendiri kalau satu buku ini difilmkan mungkin bisa sampai 10 jam filmnya. Ya. Tapi kan itu tidak mungkin. Nah, mungkin apa sih hal berkesan ya, Wan, yang kawan suka dari buku ini sehingga buku ini menjadi apa ya, salah satu buku favorit kawan untuk memotivasi diri? Yang berkesan ya yang ada di buku ini. Di buku ini mengajarkan bagaimana pada saat itu Meridiana yang seorang anak yang manja-manjanya keluar dari zona nyamannya dia untuk meraih kesuksesannya. Di sini ini banyak sekali motivasi dan perubahan perilakunya Meridiana serta cara-cara dia mendapatkan kesuksesannya dengan
tidak semudah seperti yang kalian pikirkan, tidak ada yang instan. Ada step-stepnya Meridiana. Ada, cuy. Apa? Mie instan. Mie instan bangke. Ada step-stepnya dia gimana jatuh bangunnya dia sehingga dia sukses seperti itu. Jatuh bangun, ya, sit up. intinya tentang motivasi lah. Motivasi diri. Iya, iya. Ya, jadi ya bagi teman-teman yang hidupnya kurang termotivasi seperti kawan saya ini bisa langsung. Ya. Tapi kalau teman-teman yang ingin kelebihan motivasi dalam hidupnya, tetap ini salah satu buku yang rekomendasi. Atau mungkin ada teman-teman yang kelebihan motivasi gitu, yang sudah bisa memotivasi dirinya sendiri tanpa perlu membaca buku, tolong motivasi dengan saya ini gitu loh. Ya, karena dia kurang motivasi. Jadi buku-buku di belakang ini sengaja kami tampilkan ya, teman-teman bisa lihat termasuk buku ini. Kalau teman-teman perhatikan, bisa di zoom. Ini adalah buku-buku motivasi. Jadi kawan saya ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Tapi bukunya buku-buku motivasi. Dan buku bisnis. Dan buku bisnis. Nah, karena kawan saya ini selain ingin berbisnis, dia memang kurang motivasi hidup. Kurang bergairah untuk hidup. Ya, lanjut. Lanjut. Gimana nih Wan? Apa sih yang perlu kita perhatikan untuk memahami isi buku Meridiana ini? Kan tapi nggak sekedar baca aja, tapi perlu merubah diri juga untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi bagaimana cara memahami isi buku ini gini teman-teman. Ketika kita sudah selesai membaca isi bukunya, otomatis kita pasti akan paham dengan sendirinya. Setelah itu kita praktekkan apa yang ada di dalam buku ini, poin-poin pentingnya apa itu, praktekkan langsung ke dunia nyata kalian. Otomatis kalian pasti akan paham tentang isi buku ini seperti itu. Intinya praktek. Setelah baca langsung praktek. Baca, praktek. Jadi tadi menarik sekali ada kalimat yang ingin saya headline di dalam pembahasan kita. Tadi kawan bilang berdasarkan bukunya itu bagaimana Meridiana seorang anak yang manja tapi mampu keluar dari zona nyaman. Nah, kebanyakan generasi milenial kita sekarang terutama di tengah pandemi nih, karena di rumah aja mungkin Kaum rebahan. karena di rumah aja banyak mungkin yang bahkan semakin terjebak di zona nyaman. Nah, ini mungkin salah satu referensi buku yang bisa membuat kita terpacu lagi. Apapun masalahnya, pada zaman ini krisis moneter kata kawan tadi, tapi dia mampu untuk survive dalam hidupnya. Nah, terakhir nih, mungkin langsung saya tanya keduanya nih ya. Oke. Jadi gini, mungkin berikan sedikit pesan dan kesan kepada penonton nih. Untuk kenapa sih buku Meridiana ini harus dibaca untuk generasi milenial sekarang? Karena kita ketahui di tengah pandemi ini agar kita lebih produktif, selain bermain gitar seperti channel sebelumnya, kita juga harus mengisi waktu-waktu dengan hal yang lebih produktif dengan cara ya salah satunya dengan membaca buku, dengan segala aktivitas seperti memasak dan lain-lain. Nah, kenapa di tengah pandemi ini buku ini menjadi salah satu rekomendasi untuk dibaca nih? Ya kalau umpamanya untuk saya sendiri, kenapa buku ini recommended banget untuk dibaca? Karena kita hampir berada di zaman-zaman yang sama ya, walaupun kasusnya berbeda. Kalau di sini krisis moneter dan sekarang di zaman kita itu ada yang namanya pandemi COVID-19. Jadi dari buku ini kita bisa belajar banyak sekali bagaimana kita keluar dari yang namanya pada saat itu ya krisis seperti itu. Gimana caranya bangun setelah kita jatuh, setelah kita tertidur bertahun-tahun, gimana caranya kita bangun dan survive seperti itu. Jadi untuk kalian ya wajib baca buku ini untuk menambah-nambah motivasi dan wawasan kalian. Siapa tahu juga kalian suka dengan dunia bisnis. Ini recommended banget teman-teman. Seperti itu. Bagaimana cara kita memiliki impian, tapi kita bisa membuat impian kita itu menjadi kenyataan, bukan hanya saja kita tertidur dan bermimpi seperti itu. Dan rebahan. Mimpikan Iya. uang. Ya, Iya. memimpikan uang jatuh, uang datang sendiri. Susah. Bisa itu Bisa. dalam mimpi. Ya ini mimpi $1 juta, tapi jangan kalian terhanyut dalam mimpi itu, tapi tetap harus merealisasikan. Ya. Terakhir nih dari yang lagi satu yang baju merah ini. Pasti kangen ya sama aku.
Masa GR. Ya, langsung apa nih? Apa Buku ini ya? kenapa harus rekomendasi? Kalau jujur sih saya belum pernah baca bukunya dalam bentuk novel ya, bukunya Mary Riana. Cuman saya sudah hampir tiga kali kurang lebih 3 kali nonton filmnya Mary Riana. Walaupun tadi dibilang sama teman saya itu filmnya banyak yang didramatisir masalah percintaannya Mary Riana ya. Tapi dalam filmnya pun kita mendapatkan spirit gitu loh, mendapatkan spirit tentang bagaimana caranya kita berjuang di negeri orang gitu, bagaimana caranya kita mampu untuk mempush diri kita tuh untuk semangat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi walaupun kalian yang mungkin kekurangan budget ya untuk membeli buku, atau mungkin sudah nggak tersedia lagi di buku di Gramedia atau di toko buku dekat-dekat rumah kalian gitu, nonton aja filmnya. Jadi sukses buat kalian dalam masa pandemi ini. Semoga kalian dalam masa pandemi ini hidup kalian lebih berfaedah lah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi poinnya mungkin yang saya dapatkan selain kerja, kita juga bisa usaha. Nah, jadi apa namanya? Jadi begini Wan, saya ingin minta 5 kata tentang buku Mary Riana nih. 5 kata lagi ya? Ya, 5 kata lagi. Hayo, jangan I am waiting for you lagi ya. Kalau kata Bung Karno, rukun iman itu ada 5, Panca Pandawa itu ada 5, dan Pancasila itu kenapa 5 gitu. Saya ingin, itulah kenapa filosofinya. Saya ingin meminta 5 kata dari kawan yang sudah membaca buku ini untuk kawan-kawan nih, agar lebih yakin lagi bahwa buku ini menjadi salah satu rekomendasi yang bisa kalian baca di tengah pandemi. 5 kata Wan? Mungkin Oke, jadi kalau aku 5 kata yang aku dapat dari buku Mary Riana dan film Mary Riana adalah: impianmu akan terwujud jika berusaha. asik. Mantap. Kawan, Jadi 5 kata yang bisa saya berikan untuk kalian untuk membaca buku ini itu adalah: yang pertama, seperti judulnya, mimpi, kerjakan, tekuni, yakin, pasti sukses. Nah, lebih lagi. iya menarik sekali. Nah, karena saya juga tidak mau kalah karena mereka memberikan 5 kata, saya juga ingin memberikan 5 kata nih. Jadi teman-teman, 5 kata itu adalah: subscribe, like, comment, share, dadah. Salah. Jadi 5 kata itu adalah subscribe, like, comment, share. Terima kasih. See you. See you.